apa perbedaan Yahudi Ashkenazi sama Yahudi murni gitu. Namanya Moses Amschel-Bauer, seorang pedagang uang. 3, 2, 1. Mari PDKT. Halo semua, selamat datang di PDKT, podcast kakek tampan. Di podcast pertama ini kita kedatangan tamu yang spesial. Dia adalah salah satu aktor yang sangat terkenal. Hayo, tebak hayo, siapa hayo? Baik. Mari kita sambut Upin. Halo Upin, gimana kabarnya ini Upin? Sehat Upin? Alhamdulillah Om. Kegiatan apa aja sekarang Upin selain syuting? Banyak nih Om ya. Salah satunya konten juga lah kayak Om ini. Biasa kita ikut style anak-anak zaman now. Ya ada di TikTok, ada dan lainnya lah. Saya suka deh kamu Upin. Benar. Kita itu harus update, harus ngikutin zaman, benar. Saya suka. Terus Upin, dengar nih Om, Upin lagi dalamin perihal sejarah sama konspirasi ya. Boleh dong di-spill sedikit Pin, konspirasi seperti apa Pin? Sama tolong juga jelasin apa itu konspirasi. Mungkin banyak adik-adik di rumah yang cuma tahu dari sini kosakatanya doang, tapi nggak tahu itu apa maknanya tuh dari kata konspirasi itu. Ayo Pin. Gak dalamin sih Om, ya cuma hobi baru aja. Ya kebetulan kan salah satu hobi Upin itu kan baca, yaitu entah buku, entah artikel. Ya kebetulan aku nemuin satu artikel yang bagus nih Om, yang ngebahas konspirasi gitu deh. Apa itu Pin? Tolong dong jelasin. Biar para pemirsa atau netizen tahu nih kegiatan Upin selain syuting. Yaitu apalagi gitu. Ya apalagi kan yang beredar nih Upin katanya demen sama konspirasi gitu. Ayolah jelasin. Tapi ini sensitif Om, gak apa-apa nih aku bahas. Aku ngeri-ngeri gimana gitu Om. Udah gak apa-apa Pin, terangin aja garis besarnya aja Pin. Oke deh Om. Jadi gini Om, awalnya sih aku baca buku sejarah nih mengenai Perang Dunia 1 sama Dunia 2. Ya walaupun gak lengkap ya, tapi aku lebih sedikitnya tahu lah penyebab luarnya itu. Kenapa peristiwa Perang Dunia 1 dan 2 itu terjadi. Ya Om pasti pernah dengar kan. Jauh lah sebelum Perang Dunia 1 dan Dunia 2 itu kita akan berbicara tentang Rothschild Om. Oh, tahu itu Pin. Itu bankir lah dari Eropa kan. Itu salah satu pencetus bank sentral juga. Om tahu lah itu siapa Rothschild. Nah betul itu Om. Gue izin jelasin nih Om sedikit tentang Rothschild. Lanjut Pin. Jadi ini gini Om, tepatnya itu tahun 1743 ada seorang yang bernama Meyer Amschel-Bauer. Dia itu seorang Yahudi Ashkenazi. Nah nanti Upin jelasin juga apa perbedaan Yahudi Ashkenazi sama benar-benar yang Yahudi pure atau Yahudi murni gitu. Dia itu lahir di Frankfurt, Jerman. Nah dia itu anak dari yang namanya Moses Amschel-Bauer, seorang pedagang uang, ya bank lah, mungkin bankir gitu ya, bankir. Si Moses ini pasang nih sebuah tanda di pintu depan kantornya nih. Itu kayak heksagram merah Om. Kalau misalnya secara geometris dan numeris menunjukkan angka di 666. Nah tapi nih Om seladu nih. Ya Om mau kasih tahu juga nih bentuk heksagram itu kayak gimana dibuat para pemirsa di rumah nih. Nah nih. Nah kayak gini. Betul itu Om. Nah iya itu kayak gitu persis. Ya bintang Daud sih sebenarnya itu awal. Ya bendera Israel juga kan kayak gini ya. Betul. Wah, menarik sih. Ayo Pin. Nah kan sekarang banyak nih yang satanis, 666, bla bla bla. Nah itu Om. Yang atas instruksi dari Rothschild akan menjadi bendera Israel di 2 abad kemudian. Oh ini ya sangkut pautnya banyak nih Om. Jadi Meyer Amschel-Bauer ini ya bekerja di sebuah bank milik Oppenheimer di Hannover, Jerman. Nah terus dia itu sangat berhasil lah, sukses lah ya. Terus kemudian menjadi mitranya. Nah, ini mitra si Oppenheimer dari kerja sampai jadi mitra ya.
Dia itu selama masa hidupnya itu berhubungan baik sama jenderal atau salah satu pejabat, mungkin pejabat-pejabat di Jerman tuh, salah satunya si Jenderal von Estrop. Nah, pas ayahnya ini meninggal, si Moses, nah si Bauer ini balik lagi nih ke Frankfurt, terus ngambil alih bisnis bapaknya. Nah, si Bauer ini tahu nih betapa pentingnya hexagram merah yang dipasang di depan pintu kantor bapaknya ini. Kemudian terbentuklah nama Rothschild itu sendiri. Nah, itu ya awal mulanya dari hexagram itu, tanda merah itu. Nah, kemudian nih si Mayer Amschel Rothschild ini nemuin si Jenderal von Estrop. Nah, dia berhubungan baik juga sama Pangeran William ke-9 dari Hessen-Hanau ya. Salah satu keluarga kerajaan yang paling kaya lah di Eropa. Yang ya itu dapat kekayaannya lewat pengiriman tentara Hessian ke negara lain dan sebagainya lah. Itu masih sebuah praktek yang masih eksis lah sampai hari ini, pengiriman pasukan penjaga perdamaian lah, apalah itulah disebutnya ya. Si Rothschild ini kemudian jualin nih koin-koin sama perhiasan yang berharga ya kepada para jenderal dengan harga murah nih. Terus kemudian dikenalin sama Pangeran William yang kebetulan seneng mendapatkan koin langka sama perhiasan dengan harga diskon ya. Nggak hanya zaman sekarang zaman dulu juga demen sama diskon-diskon. Nah, terus si Rothschild ini nawarin sama si pangeran itu berbagai bonus. Nah, kalau misalnya si pangeran ini ngasih bisnis lah, jadi ada barter gitu antara nih kata si Rothschild nih, gua kasih lu ini tapi gua pengen ada lahan bisnis lah untuk gua lah, istilahnya ya macam-macam oligarki lah seperti begitu. Nah, terus si Rothschild ini makin deket nih sama si Pangeran William ini dari berbagai banyak bisnis sama Pangeran William sama anggota-anggota kerajaan lainnya juga. Pokoknya menjadi mitra bisnis yang kental lah, konco kental. Aduh, sorry batuk sebentar cari batuk. Santai santai. Dia itu kemudian sadar nih kalau minjemin duit ke pemerintah itu jauh lebih nguntungin daripada minjemin duit ke rakyat, ke para individual. Itu sih tolak ukur awalnya itu. Karena katanya kalau dia minjemin duit ke pemerintah itu jauh lebih besar, sama dijamin juga oleh pajak dari negara tersebut. Nah, begitulah yang singkat ceritanya itu, awal mulanya itu mulai menarik nih. Om juga baru tahu nih, kalau kata atau arti nama dari keluarga Rothschild itu tanda merah, dan diambil dari sebuah hexagram yang berlambangkan skripal 6 tadi itu yang Upin jelaskan tadi di depan pintu kantor bapaknya. Sungguh ini ya, banyak mata yang coba mencari gitu tentang kebenaran ini. Rothschild itu siapa? Menarik nih, Om juga nih bakal melanjutkan pertanyaan yang kedua nih ke Upin perihal Rothschildnya. Kita nyambungin lagi, tapi nanti di episode 2 ya.